Three, two, one. Salam saudaraku, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan sebuah kebenaran tentang darah para rasul adalah benih Injil. Sejak awal kekristenan adalah kisah keberanian dan pengorbanan yang dikerjakan oleh para rasul. Para murid Tuhan Yesus yang kemudian dikenal sebagai rasul menerima mandat untuk menyebarkan Injil sampai ke ujung bumi, namun jalan yang mereka tempuh tidaklah mudah. Mereka menghadapi aniaya, penyiksaan, dan akhirnya kematian yang kejam. Stefanus dilempari batu, Yakobus dipenggal, Petrus disalib terbalik, dan Paulus dihukum mati. Di mata dunia, ini mungkin terlihat seperti kegagalan, akhir dari sebuah gerakan yang baru lahir, namun justru dalam kematian para rasullah terletak kekuatan Injil yang sepenuhnya, sama seperti benih yang harus mati dan membusuk di dalam tanah untuk dapat bertumbuh menjadi pohon yang kokoh. Demikian pula kematian para rasul menjadi katalisator bagi pertumbuhan kekristenan yang eksponensial. Darah para martir seperti yang diungkapkan oleh Tertullian adalah benih bagi gereja. Satu-satunya kematian rasul yang dicatat dalam Alkitab hanyalah kematian Yakobus. Saudara Yohanes di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 2, Raja Herodes membunuh Yakobus dengan pedang, kemungkinan besar melalui pemenggalan. Bagaimana para rasul lain meninggal? Hanya diketahui melalui tradisi gereja. Karena itu, kita tidak boleh terlalu berpegang pada cerita-cerita itu. Tradisi gereja paling umum diterima misalnya terkait kematian Rasul Petrus yang disalibkan di Roma dengan terbalik, disalib yang berbentuk X sebagai pengenapan dalam nubuat Tuhan Yesus. Yohanes pasal 21 ayat 18. Berikut ini adalah tradisi-tradisi paling populer mengenai kematian para rasul lainnya. Matius diyakini mati martir di Ethiopia, terbunuh karena luka pedang. Yohanes hampir mati martir ketika dia dimasukkan ke dalam bejana besar yang berisi minyak panas ketika terjadi gelombang aniaya di Roma. Namun secara mujizat Rasul Yohanes diselamatkan. Yohanes kemudian dibuang ke Pulau Patmos. Ia menulis kitab nubuat, kitab Wahyu saat berada di Pulau Patmos. Rasul Yohanes kemudian dibebaskan dan kembali ke daerah yang saat ini berada di Turki. Dia mati dalam usia lanjut, satu-satunya rasul yang mati dengan tenang. Yakobus, saudara Yesus, bukan rasul secara resmi, pemimpin gereja di Yerusalem, dilemparkan dari ketinggian lebih dari 100 kaki dari menara bagian tenggara Bait Allah. Ketika dia menolak menyangkal imannya kepada Kristus, ketika diketahui bahwa dia selamat, musuh-musuhnya memukuli dia dengan gada. Ini adalah menara yang sama di mana iblis membawa Tuhan Yesus ketika dia dicobai. Bartolomeus, yang juga dikenal sebagai Nathanael, menjadi misionaris ke Asia. Dia bersaksi di tempat yang sekarang masuk wilayah Turki dan kelak mati martir karena berkhotbah di Armenia. Ketika dia dicambuk sampai mati, Andreas disalibkan, disalib yang berbentuk X di Yunani. Setelah dicambuk oleh 7 tentara, mereka mengikat tubuhnya ke salib dengan tali untuk memperpanjang penderitaannya. Para pengikutnya melaporkan bahwa ketika dia dibawa ke salib, dia menghormati salib dengan kata-kata ini,
Sudah lama saya merindukan dan menantikan saat kegembiraan ini. Salib telah dikuduskan oleh tubuh Kristus yang tergantung di atasnya. Selama 2 hari, dia terus berkhotbah kepada orang-orang yang menyiksanya sampai akhirnya mati. Rasul Thomas ditikam dengan tombak di India dalam salah satu perjalanan misinya untuk mendirikan gereja di sana. Matias, rasul yang dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot sang pengkhianat, dirajam dan kemudian dipenggal. Rasul Paulus disiksa dan kemudian dipenggal di Roma pada tahun 67 oleh Kaisar Nero yang jahat. Ada pula tradisi-tradisi lain mengenai rasul-rasul yang lain, namun tidak dapat dipercaya, baik secara historis maupun secara tradisi. Bagaimana rasul-rasul lain meninggal tidaklah penting. Apa yang penting untuk kita ketahui terkait dengan fakta bahwa mereka rela mati bagi iman mereka. Kalau Yesus tidak bangkit, para rasul pasti tahu tidak ada orang yang bersedia mati untuk sesuatu yang dia sudah tahu merupakan kebohongan. Fakta bahwa para rasul bersedia mati dengan cara yang keji, menolak untuk menyangkal iman mereka kepada Kristus, menjadi bukti yang kuat dan luar biasa bahwa mereka benar-benar telah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Baiklah saudara, dalam tayangan ini saya coba mengingatkan kepada saudara, penderitaan, kematian, dan pengorbanan para rasul adalah benih bagi gereja dan bagi Injil. Untuk itu saudara, apa yang sudah para rasul lakukan sebagai satu bukti bahwa mereka melihat dan menyaksikan sendiri akan kebangkitan Kristus. Apakah saudara masih meragukan atau menyangkal akan kebangkitan Kristus? Jikalau saudara masih meragukan, bahkan menyangkal tentang kebangkitan Kristus, maka saudara, sia-sialah apa yang saudara pegang saat ini. Tetap kokoh dalam imanmu, nyatakan imanmu dalam satu perbuatan bahwa Kristus itu yang telah bangkit. Dia akan memberikan jaminan bagi hidup kita, kebangkitan yang kekal kelak pada hari yang sudah Kristus tentukan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.